Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 di mata kuliah analisis kurikulum ini akan mempresentasikan atau menjelaskan bab 5 dari buku analisis kurikulum Profesor Wahyudin yang berjudul Guru sebagai Pembuat Kurikulum. Nah, kelompok 7 terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Farhan Agustian, kemudian yang kedua Nugraha Hasanuddin, yang ketiga Pupung Syaifur Rahman, dan yang keempat itu Yudi Dwi Permadi. Nah, hanya saja pada kesempatan kali ini kelompok kami diwakili oleh kami berdua atas nama Farhan Agustian, dan yang kedua adalah Pak Yudi Dwi Permadi. Nah, sementara untuk Pak Nugraha dengan Pak Pupung absen dikarenakan adanya kepentingan. Nah, slide pertama, silakan Pak Yudi akan mempresentasikan tentang materi selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pak Farhan. Baik, untuk yang pertama itu tentang guru sebagai pembuat kurikulum ya. Ini pendahuluannya, yaitu adalah 3 volume dari American Educational Research Association atau AERA mengenai pengajaran Handbook of Research on Teaching telah tersedia yang keseluruhannya terdiri dari 100 bab dan lebih dari 3.600 halaman. Di dalam volume-volume itu, Anda dapat menemukan literatur serta apapun yang layak diperbincangkan tentang guru-guru. Dari 100 bab tadi, hanya satu critical value question and the analysis of objectives and curricula. Itu menurut McDonald dan Clark tahun 1973 yang menyebutkan kurikulum pada judulnya, dan dengan hanya 8 halaman tulisan ini adalah yang terpendek. Masing-masing handbook mempunyai himpunan bab tentang pengajaran mata pelajaran sekolah. Penekanan dalam bab tersebut cenderung pada organisasi ruang-ruang kelas dan belajar mata pelajaran, sedangkan yang merupakan hal keseharian, yaitu guru relatif menerima perhatian kecil saja. Dua topik relevan yang berkaitan erat, yaitu perencanaan pelajaran oleh guru dan pembuatan keputusan oleh guru, dibahas. Itu Clark dan Peterson tahun 1986. Lalu literatur tentang para guru sebagai pembuat kurikulum tidak terliput secara memadai oleh literatur pengajaran. Suatu literatur yang timbul dari pandangan kami mengenai guru dalam hubungannya pada kurikulum, bahwa guru adalah bagian integral dari kurikulum yang dikonstruksi dan diselenggarakan di ruang-ruang kelas. Pandangan ini membawa kami kepada 2 himpunan literatur. Salah satunya telah cukup diterima peran-peran guru dalam pengembangan dan reformasi kurikulum, dan satu lainnya belum dikenal secara luas, kisah-kisah dari para guru dan kisah-kisah tentang para guru. Literatur naratif berupa kisah-kisah dari para guru dan kisah-kisah tentang para guru adalah salah satu jenis literatur penelitian pengajaran yang berada di luar cakupan sebagian besar penelaahan kembali atau reviews. Kami percaya bahwa literatur yang terabaikan ini memiliki peran besar untuk menyumbang pada pemahaman guru sebagai pembuat kurikulum. Hal ini berpijak pada kehidupan profesional dan praktek kurikulum sendiri, di mana kami telah mengajar di sekolah-sekolah dan universitas-universitas dan mencurahkan banyak waktu berpikir tentang pengajaran kami. Kami percaya bahwa teks-teks penelitian adalah berbeda apabila dibaca oleh para peneliti daripada teks-teks itu apabila dibaca oleh para guru ruang kelas yang akan menghadapi siswa. Kami percaya bahwa kita perlu bekerja dengan para guru dan kisah-kisah mereka, baik yang teralami ataupun yang tersimak, untuk membuat interpretasi-interpretasi baru. Karena tidak ada tersedianya istilah yang lebih baik, kami menggambarkan guru sebagai pembuat kurikulum sebagai pendekatan terbalik atau upside down dalam telahan mengenai kisah-kisah para guru dan kisah-kisah tentang para guru pada poin-poin berbeda, yaitu
Yang pertama, kami membaca penelitian yang ada melalui pandangan para guru. Kami mengambil suatu literatur baru mengenai kisah-kisah dari para guru dan kisah-kisah tentang para guru. Dan yang ketiga, akhirnya menggarap kisah-kisah ini untuk membuat suatu literatur baru tentang guru-guru sebagai pembuat kurikulum. Lalu selanjutnya itu adalah citra para guru sebagai pembuat kurikulum dalam metafora conduit. The Oxford English Dictionary atau OED mendefinisikan kurikulum sebagai berikut. L yaitu course, career, lead, and P specifically a regular course of study or training as at a school or university. The recognized term in the Scottish universities. Curriculum vitae, the course one's life, a brief account of one's career. Dalam mendefinisikan kurikulum, para edukator telah berfokus pada bagian pertama dari definisi OED. Husis, Chittenden, dan Amarell 1976 mendeskripsikan bagaimana beragam definisi muncul dari course of study. Mereka menulis bahwa dari tahun ke tahun, bagaimanapun penelitian pendidikan telah sedikit demi sedikit mengikis kurikulum dalam hal maknanya dalam menyuntikkan di sana suatu penekanan metode-metode dan bentuk-bentuk. Metamorfosis ini telah dicapai oleh kekhawatiran terus-menerus terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang perumusan dan penggunaan objek-objek pendidikan, bentuk dan organisasi materi-materi kurikuler, dan metode penyajian materi. Lalu di Amerika Serikat, perguruan tinggi penerima hibah tanah memberlakukan perbedaan di antara kurikulum dan pembelajaran atau kurikulum dan instruction atau CNI, baik itu dengan membentuk departemen-departemen CNI ataupun memisahkan keduanya dengan mendirikan departemen-departemen instruksional bersama dengan departemen-departemen pendidikan dasar dan sekunder. Logika dari perbedaan ini dirangkumkan oleh Popham dan Baker 1970 sebagai berikut. Pada dasarnya ada dua jenis keputusan yang harus dibuat oleh edukator. Pertama, dia harus memutuskan apakah objektif-objektif atau yaitu tujuan-tujuan atau ends dan sistem instruksional itu seharusnya. Dan yang kedua, dia harus memutuskan prosedur-prosedur yaitu alat atau means untuk mencapai objektif-objektif itu. Mereka menegaskan bahwa bagi mereka perbedaan di antara kurikulum dan pembelajaran adalah perbedaan di antara tujuan dan alat. Lalu menurut konsep dari Dewey 1938 tentang situasi dan pengalaman, memungkinkan kita untuk membayangkan guru tidak sedemikian seperti pembuatan kurikulum, tetapi sebagai bagian darinya. Dan konsep tersebut juga memungkinkan kita untuk membayangkan suatu tempat untuk konteks, budaya, konsep Dewey tentang interaksi, dan temporalitas, baik masa lalu dan yang akan datang termuat dalam konsep Dewey tentang kontinuitas. Di dalam sudut pandang ini, tujuan dan alat sedemikian terjalin hingga perancangan kurikula untuk diimplementasikan oleh guru untuk tujuan-tujuan pembelajaran tampak tidak nyata, agak ibarat gerobak yang mendahului kudanya. Visi-visi pendidikan dan siklus-siklus reformasi. Untuk sejarah awalnya, kurikulum dan guru sebagai inquiry yang terpisah. Sejak pertama masuk ke dalam bahasa Inggris pada abad ke-19, kata kurikulum dalam konteks pendidikan menekankan mata pelajaran formal atau formal courses dan program-program studi menurut Kremin 1971 dan Tom Skene 1986 dari tahun 1920-an saat istilah itu telah lebih sering dipakai. Pilak 1969, Kremin 1961, Liebert 1968,
1971, 1975, Seguel 1966, Keak 1974, kurikulum menghubungkan perjalanan studi sekolah atau school course of study dengan mata pelajaran keilmuan atau disciplinary subject matter. Remin 1971. Untuk para pengembang kurikulum, objek-objek, integrasi vertikal, integrasi horizontal, sekuensi, mata pelajaran, unit-unit, dan organisasi merupakan bahasa fungsional yang mendefinisikan kurikulum dalam praktek. Ini bukanlah mengikuti OED, suatu bahasa curriculum vitae. Tidak juga gerakan reformasi yang dikendalikan oleh pemerintah dan yayasan pada tahun 1950-an dan setelahnya memperhalus bahasa teknik, means, ends ini dengan istilah-istilah yang bersifat personal dan eksperiensial. Lalu, guru tidak muncul sebagai istilah kunci dalam literatur kurikulum awal, menurut Lee 1966. Pembangunan asosiasi guru dengan kurikulum tampaknya sebagian besar merupakan konsekuensi dari perbedaan yang diberlakukan di antara tujuan dan alat, yang menganggap bahwa guru-guru dan pengajaran menjadi penghubung di antara kurikulum dan objeknya, yaitu para siswa. Tiller dan Schwartz pembentukan ide tentang guru sebagai pembuat kurikulum. Para penulis kurikulum tampaknya telah menerima resep-resep dari mereka yang peduli dengan teori-teori tentang guru dan pengajaran dan telah mengadopsi teori-teori seperti itu sebagai bagian dari tujuan-tujuan kurikulum yang hendaknya diimplementasikan oleh para guru. Itu sebagai alat, Taylor kurang lebih meletakkan pedoman untuk masa 40 tahun ke belakang saat dia menuliskan bahwa filsafat dan psikologi hendaknya menjadi sumber-sumber untuk merencanakan tujuan-tujuan pendidikan. Lalu di buku Brunner 1977 atau 1960 yang berjudul The Process of Education, di mana dikatakan bahwa suatu kurikulum adalah lebih untuk para guru daripada untuk siswa. Jika kurikulum itu tidak dapat mengubah, menggerakkan, mengusik, memberitahu para guru, maka kurikulum itu tidak akan berpengaruh pada mereka yang diajar oleh guru-guru itu. Dalam pandangan Taylor 1949, guru dapat memberikan suatu pengalaman pendidikan dengan membentuk suatu lingkungan yang menstruktur situasi agar menstimulasi jenis reaksi yang diinginkan. Dan metode guru dalam mengendalikan pengalaman belajar adalah melalui manipulasi lingkungan sedemikian rupa dengan maksud membentuk situasi-situasi stimulasi. Garapan Taylor 1949 sangatlah penting bagi pemahaman guru sebagai pembuat kurikulum karena dapat diturunkan secara mudah dari kedua makna dalam definisi OED, perjalanan studi, dan perjalanan hidup. Reformasi sekolah dan guru dalam penelitian kurikulum. Literatur reformasi adalah literatur tujuan-tujuan dan teknologi untuk tiba pada tujuan-tujuan. Guru memainkan peran terutama dalam kesenjangan-kesenjangan yang dibayangkan atau sebelumnya di antara tujuan-tujuan yang diinginkan dan tujuan-tujuan yang tercapai. Dalam gerakan reformasi, tidak ada literatur guru sebagai pembuat kurikulum. Dalam hal bahwa terdapat, misalnya suatu literatur yang mencolok tentang pengajaran sebagai proses produk sejak pengenalannya ke dalam bahasa Inggris, maka kurikulum telah dipandang sebagai suatu instrumen reformasi. Sekolah dan para guru merupakan mediator di antara kurikulum dan hasil-hasil yang menjadi tujuannya. Maka untuk para guru, reformasi kurikulum adalah tuan yang potensial sekaligus sumber retribusi. Para reformis sekolah dan ahli teori-teori kurikulum yang seringkali yang itu juga barangkali tanpa disadari telah ikut terlibat dalam kejadian ini.
Lalu ideologi-ideologi kontrol, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kita keliru jika memegang kesan bahwa pembuatan kurikulum senantiasa dianggap sebagai pengembangan sekumpulan tujuan-tujuan lengkap dengan materi dan sebagainya untuk diperkenalkan ke sekolah-sekolah dan diterjemahkan oleh guru. Sejak peralihan abad ini, pendulum telah bergulir di antara sentralisasi dan desentralisasi pembuatan kurikulum. Sepasang istilah populer dalam literatur reformasi, yaitu Connelly 1972, Kearse 1983, Lewton 1980, Rorty 1975, Mackenzie 1970, Sirotnik 1983, Smith, Prunty, Weir, dan Kleine 1987, Tia, Chris, dan Hansot 1980, Westbury 1970. Perguliran-perguliran ini tentu saja merefleksi ideologi-ideologi opini sosial yang berkembang dan juga pengetahuan masa kini tentang pendidikan atau cara-cara pandang tertentu tentang persekolahan. Freimin 1961. Misalnya, menunjukkan bagaimana gerakan pendidikan yang progresif pada dekade-dekade awal abad ini adalah suatu gambaran dari cara pandang sosial yang progresif. Oleh karena kurikulum di atas yang lain-lainnya merupakan suatu upaya filosofis kreasi tujuan atau ends, maka barangkali tidak mengejutkan bahwa ideologi-ideologi yang dihargai di masyarakat telah cenderung mendominasi literatur kurikulum. Pak Yudi sudah ya? Ya. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah menjelaskan bagian pertama dari bab 5 tentang guru sebagai pembuat kurikulum. Nah, di bagian berikutnya sampai bagian terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri ya, karena kami memang hanya berdua untuk presentasi kali ini. Nah, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat membantu bagi pribadi kami sendiri gitu kan dalam memahami materi tentang kurikulum ini. Nah, di bagian selanjutnya saya akan mulai di sini. Ya. Berbagai tuntutan ideologis yang tampak mempengaruhi perguliran-perguliran pendulum ini adalah seringkali lebih merupakan hiasan permukaan luar akademis dengan sedikit saja aplikasi pada praktik kurikulum. Nah, para reformis telah menolak perguliran-perguliran ini dalam praktik-praktik reformasi yang mereka lakukan. Ya, menurut Kremin tahun 1971, Cuban 1976, dan 1986. Nah, demonstrasi Kremin untuk perkara ini terutama menarik karena didasarkan pada klaim-klaim gerakan pendidikan progresif yang bersifat humanistik dan cenderung pada desentralisasi. Nah, dalam analisisnya tentang dua dokumen kunci, yaitu The Committee of Ten tahun 1893 dan The Commission on the Reorganization of Secondary Education tahun 1918, Kremin 1955 menyimpulkan bahwa telah terjadi revolusi dalam pendidikan sekunder. Tetapi pada tahun 1971, mengikuti sebuah analisis rekomendasi-rekomendasi mata pelajar aktual dari dokumen selanjutnya, akhirnya dia merevisi asesmen tadi, mengakui bahwa dia telah keliru dan berkesimpulan bahwa kaum Puritan masih tinggal dalam kurikulum. Ya, selanjutnya Pak. Reformasi-reformasi pada tahun 1950-an dan 1960-an didasari oleh contoh-contoh Zakaria, Brunner, Glass, Schwab, Karplus, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang peneliti mengadopsi suatu gaya reformasi berdasarkan penelitian oleh mereka sendiri atau oleh orang lain. Dan sekurang-kurangnya satu lahan studi yang utuh, yaitu implementasi kurikulum, tumbuh mendukung apa yang Kremin pada tahun 1971 sebagai ideologi Puritan. Puritan ini kami bermaksud untuk memperhatikan perkara yang saling berkaitan. Pertama, kesetiaan pada maksud-maksud awal, dengan mana perubahan telah dibuat atau tidak dibuat. Yang kedua, perkara terkait dalam artian di mana Puritan mempunyai suatu esensi ideologis tertentu. Yang ketiga,
memperhatikan segi kejelasan dan kesempurnaan ideasional, tidak teracuni oleh realitas praktik yang kacau. Cuban tahun 1976, 1986, dan 1988 di Amerika Serikat, dan Tompkins tahun 1986 di Kanada, telah mencurahkan tenaga besar untuk memahami dilema perubahan dan stabilitas. Pertanyaan Cuban tahun 1976 adalah, kenapa di dalam suatu institusi yang sangat rentan perubahan sosial, ternyata ruang-ruang kelas tampaknya begitu kebal terhadap berdekade-dekade perubahan kurikulum. Gelombang-gelombang imigrasi dan perubahan-perubahan dalam status sosioekonomik suatu masyarakat dapat berpengaruh pada cara berfungsinya sekolah-sekolah dan mempengaruhi berbagai sikap, cara pandang, serta metode dari para guru. Menurut Smith, Dwyer, Prenti, dan Klein tahun 1988. Tetapi, usaha-usaha yang disengaja untuk memanipulasi para guru dan sekolah-sekolah hanya berbekas sedikit saja. Jawaban Cuban atas pertanyaannya ini adalah bahwa guru dan saya merasa heran ternyata pada tahun 1976 pun ini masih harus dikatakan lagi adalah sumber perubahan kurikuler dan juga stabilitas. Serta Cuban menegaskan bahwa kita perlu berbuat lebih daripada sekedar merancang strategi-strategi implementasi untuk meminimalkan efek-efek buruk terhadap kurikulum sambil bekerja untuk memperoleh komitmen mereka pada tujuan-tujuannya. Pada masa sekitar ajaran Cuban dipelajari kembali dan menjadi jelas bahwa reformasi-reformasi kurikulum subabjad yang didanai secara besar-besaran pada tahun 1950-an dan 1960-an ini tidak berlangsung di sekolah-sekolah. Schwab tahun 1970A, 1970B, 1971, dan 1973 mendorong para peneliti untuk menggerakkan studi-studi mereka keluar lab dan ke dalam sekolah-sekolah, dan untuk mulai menulis jenis literatur baru untuk jenis jurnal yang baru. Dia berpendapat bahwa perbaikan sekolah-sekolah harus didasarkan atas pengetahuan tentang sekolah-sekolah itu daripada atas atau mungkin sebagai tambahan untuk tujuan-tujuan filosofis, psikologis, dan ditentukan secara sosial yang ditransmisikan sebagaimana Schwab katakan sebagai pesan-pesan dari Moskow. John Dewey dan kami akan mempertalikan kisah ini padanya. Untuk membayangkan poin ini, mengetahui lebih tentang praktik tidak lagi menjadi pokok perkaranya. Bagi para peneliti, kurikulum yang menjadi persoalan di sini adalah pembuatan bersama atau mutual making dengan para guru dan praktisi lainnya. Untuk berbuat demikian, kita tidak perlu tahu lebih, melainkan berbuat lebih banyak lagi. Selanjutnya, metafora reformasi guru dan pengajaran. Teori-teori metafora belakangan ini, ya, menurut Johnson tahun 1987, Lakoff tahun 1987, Ortoni 1979, Sean 1979, mengajukan pandangan bahwa metafora bukan sekedar anomali-anomali bahasa. Menurut Sean 1979, halaman 254. Tetapi lebih merupakan ungkapan-ungkapan kehidupan, expression of living, Lakoff dan Johnson tahun 1980. Teori-teori ini berpotensi untuk memberi arahan untuk studi-studi penggunaan metafora dalam literatur guru dan kurikulum. Para edukator menggunakan metafora secara tidak disadari atau mereka menyadarinya dan dengan sengaja memunculkan dan memperkenalkannya dalam literatur. Masih ada, Pak? Berikutnya adalah metafora konduit dalam pendidikan. Reddy tahun 1979 berpandangan bahwa kisah-kisah yang diceritakan oleh para penutur berbahasa Inggris tentang komunikasi sebagian besar ditentukan oleh struktur semantik dari bahasa itu sendiri. Struktur komunikasi dominan untuk Reddy adalah metafora konduit, yang Johnson pada tahun 1987 rangkumkan sebagai berikut. Nomor 1,
Idea-idea atau pikiran-pikiran adalah objek-objek. Yang kedua, kata-kata dan kalimat-kalimat adalah wadah untuk objek-objek. Yang ketiga, komunikasi terdiri dari proses mencari wadah kata yang benar untuk objek idea, mengirimkan wadah yang terisi ini di sepanjang suatu konduit atau media, atau melalui ruang ke pendengarnya yang harus mengeluarkan objek idea dari wadah kata. Selanjutnya, Pak. Nah, konklusi Redi pada tahun 1979 sedikitnya telah sejenak menghentikan formulasi pernyataan. Metafora konduit membawa kita menuruni suatu jalan teknologis dan sosial yang buntu. Jalan buntu itu adalah sistem-sistem komunikasi massa yang berpasangan dengan pengabaian massa terhadap sistem-sistem internal manusiawi yang bertanggung jawab atas 9/10 pekerjaan dalam berkomunikasi. Kita berpikiran bahwa sedang menangkap ide-ide dan kata-kata dan menyalurkannya kepada masyarakat terbesar dalam sejarah dunia. Tetapi jika tidak ada ide-ide di dalam banjir perkataan yang tiada henti ini, maka segala yang kita sedang kerjakan tidak lain adalah menayangkan ulang mitos Babel, mengetengahkannya kali ini di sekitar menara siaran. Selanjutnya, guru dalam kerangka metafora konduit. Metafora konduit membantu menjawab pertanyaan kami, karena guru mempunyai apa yang dipindahkan melalui konduit. Maka para guru menjadi, dalam pengertian kami, hierarchical drivers dalam OED. Metafora-metafora yang sejalan dengan metafora konduit adalah guru sebagai worker, menurut Connolly tahun 1985, machine, seperti dalam literatur teaching machine, Grobman tahun 1970, manager, menurut Clegg tahun 1973, dan tentu masih banyak lagi. Metafora-metafora yang mencoba melayangkan balasan terhadap dan menempatkan guru dalam suatu peran pembuat adalah mentor, menurut Brody dan Palmer tahun 1965, catalyst, menurut Sand tahun 1971, learner, menurut Lightfoot dan Martin tahun 1988, shop steward, menurut Parker tahun 1982, cheerleader, menurut Peterson tahun 1985, dan student, menurut Hurst, Woodward, dan Burke tahun 1984. Beberapa dari metafora tersebut barangkali, seperti dikatakan oleh Green tahun 1979, hanyalah alat-alat bantu linguistik yang digunakan oleh para penulis ketika mereka mencoba mengkomunikasikan pengertian personal mereka tentang pengajaran. Akal dan logika diperlukan untuk membuat makna-makna terperinci dari apa yang diangkat oleh metafora-metafora seperti itu. Nah, demikian penjelasan dari kelompok 7 mengenai bab 5 tentang guru sebagai pembuat kurikulum. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh kelompok 7, oleh kelompok kami, dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyimak presentasi kali ini. Ya. Masih banyak kekurangan yang kami rasakan dari apa yang kami sampaikan mengenai bab 5 ini, tetapi mudah-mudahan dari kekurangan tersebut akhirnya muncul berbagai pertanyaan mungkin dari teman-teman semuanya yang pada akhirnya nanti dapat memperkaya wawasan tidak hanya bagi para penyimak video kami tentang presentasi ini, tetapi bagi kelompok kami itu sendiri. Ya, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.